Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Tentu dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit ya, amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan ya dengan balasan yang jauh lebih baik lagi ya. Aku tidak pernah henti-hentinya untuk mengajak kalian berterima kasih kepada beliau-beliaunya yang telah bersolawat terhadap channel ini ya, sehingga kita masih eksis dapat berjumpa dalam kajian ini. Oke, berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Silahkan bila berkenan linknya saja, jauh lebih simpel, jauh lebih gampang, lebih cepat waktunya ya. Linknya saja di share ya. Oke, selanjutnya lagi semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah ya, doa-doa itu menjadi bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Tuh sebentar, itu jualan apa tuh? Kalau jualan apa namanya, roti goreng, beli, duitnya dari dompet. Untuk sarapan roti goreng. Oh ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan kajian kita karena ini apa namanya, akhir pekan, maka aku upayakan sebisa mungkin 30 menit aja. Nanti kalau masih belum selesai juga insya Allah akan kita lanjutkan di hari esok ya, karena nanti jangan sampai ya, jangan sampai ada kejenuhan ya. Jadi weekendnya dapat, akhir pekannya dapat, ngajinya juga tetap dapat gitu ya. Nanti kalau kepanjangan jadi kacau nanti rencana weekendnya ya. Oke, seperti tadi aku ulangi lagi, kalau biasanya 1 jaman, ini coba kita manfaatkan di setengah jam, 30 menitan. Nanti kalau belum selesai juga kita lanjutkan keesokannya. Tajuknya adalah apakah Kristen Tauhid ya juga Islam ya. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Apakah
Kristen Tauhid. Juga Islam masuk seri yang ke-8. Ingat ya, ini sudah kita bahas paling tidak saat ini seri yang ke-8. Artinya, aku pastikan ini belum selesai. Apalagi ini nanti aku bikin 30 menit, tidak 1 jam seperti biasanya karena weekend, seperti aku bilang tadi. Maka dia akan berkembang yang akan lebih banyak lagi serinya. Ya. Sekarang sudah masuk seri ke-8. Tajuk ini direquest oleh saudara Kristen kita, Davin Martin. Artinya bahwa aku juga memberikan apresiasi yang sama terhadap semua kalian yang ngaji di sini, yang belajar di sini, yang studi di sini, baik yang Islam maupun yang Kristen. Jadi aku tidak standar ganda, enggak. Salah satu bukti ini. Ini pertanyaan dari saudara Kristen kita, ya. Aku apresiasi sampai paling tidak sekarang 8 seri. Ya. Maka kalau ada yang tidak terapresiasi, itu pasti ada yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah aku tetapkan. Ya. Jadi kalau dia Kristen, dia Islam, itu nggak ada masalah. Selama komentarnya, selama apa yang dia sampaikan itu memenuhi kriteria-kriteria ketentuan, maka aku tetap apresiasi. Ya, tidak standar ganda. Tidak lalu, oh ini dicuekin ini aja, enggak begitu. Ya, selama memenuhi standar. Kan you kan bisa baca, you kan bukan buta huruf toh. Ya. YouTube aja sudah memberikan warning kan di atasnya kolom komentar itu. Masa you goblok gak bisa baca itu? Terus you ngukur dong, you punya agama enggak? You ngaku punya agama tapi kelakuan you kayak anjing gitu, gimana? Sudah diingatkan sama YouTube masih dilanggar aja. Gue menambah lagi ingatan, ya komentar itu yang memenuhi estetika gitu. Jadi percuma you ngaku agama, ya sayang agama lu kan? Namanya agama lu didik lu jadi anjing. Kalau sudah diingatkan, anjing aja kalau kita ingatkan berkali-kali dia mau tahu kok. Ini namanya manusia ngakunya punya agama tapi kelakuannya seperti anjing. Ya, jadi kalau komen itu yang baik, ya pasti aku apresiasi. Entah itu Islam, entah itu Kristen, contohnya ini. Aku suka komennya bagus, maka aku apresiasi. Ya, dari saudara Kristen kita, dari Davin Martin kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikonfirmasi ya. Oke. Dan aku tahu ini menjadi pertentangan antara Davin Martin yang Kristen Tritunggal dengan Oskis yang Kristen Tauhid. Dan aku tidak boleh memihak juga. Meskipun kedekatannya itu lebih dekat ke Kristen Tauhid toh Islam itu. Namun demikian, karena aku sudah menetapkan dan menyampaikan kepada kalian, kajian kita ini akademis, maka dalam dunia pengetahuan itu tidak boleh ada keberpihakan. Benar ya benar, salah ya salah. Maka apapun nanti, ya ini kan masih puzzle ini, belum terangkai, masih serpihan-serpihan. Nanti kalau sudah terjadi puzzle, ya apapun itu nanti kesimpulannya, summary-nya, itu dia kesimpulan yang memang ya begitu. Jadi tidak memihak ke sana ke sini, enggak boleh. Ya. Ya, walaupun secara kedekatan Islam itu lebih dekat dengan Kristen Tauhid. Aku berkerangka berpikir akademis harus mengatakan
merah ya merah, hitam ya hitam begitu. Enggak, oh ini kan lebih dekat ke kita ini, dia hitam, oh sudah bikin dikit merah. Enggak begitu. Ya. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian kemarin sebagai bentuk apresiasiku. Aku agak cepat bacanya ya, biar bisa selesai di 30 menitan. Dan kalian nanti setelah ngaji 30 menit kan nggak panjang ya, biasanya 1 menit. Setelah ngaji 30 menit, nah silahkan mau berakhir pekan kemana kayak ya, sama keluarga. Oke, pertama dari Kang Mas Jonolono, Wonosobo. Ya, hadir Gus, monggo matur nuwun. Salam Isra menuju puncak peradaban Islam yang cerdas dan maju. Tanggung jawab ini ada di pundak kita semua. Mantap. Ya, terima kasih atas pemahamannya dan matur nuwun atas 3 merah hatinya. Kemudian Rafa Jafi. Murid baru selalu mencoba hadir dan mengejar kajian-kajian sampean di sela-sela waktu luang Gus. Oke, matur nuwun Rafa dari mana sebutkan ya. Seperti tadi Jonolono dari Wonosobo. Jadi supaya channel ini bukan hanya tempat studi tapi tempat kita bersilaturahmi ya. Oke, terima kasih atas ikut sertanya ngaji bareng di sini ya. Untuk Rafa semoga kerasan ya. Lihat-lihat dulu, pelajari dulu gitu ya bagaimana. Karena ini koboi punya ini. Main tembak langsung. Nggak ada ewo pekewo, nggak ada. Ya. Oke, terima kasih Rafa. Kita lanjutkan Dede Sunan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat GM sekeluarga. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Saya tiap hari nyimak Gus. Mantap, terima kasih. Saya bertauhid sejak dari Orok Gus. Nah ini panjang lagi ceritanya ini. Aduh, yang ini loh, yang jadi masalah di sini ya. Saya bertauhid sejak dari Orok Gus. Orok itu apa sih? Bayi kan? Atau ketika masih di dalam rahim? Ya. Tapi saya tidak akan masuk ke dalam jannah kalau saya tidak menjadi pelaksana perintah Allah, apalagi hari Jumat tidak sholat zuhur. Mantap. Jadi dia sudah sholat Jumat, juga sudah sholat zuhur ya. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih untuk De Sunan ya. Waalaikumsalam. De Sunan ada di mana? Ya. Ada di mana De Sunan ini ya? Yang menggelitik ini Dede Sunan. Saya bertauhid sejak dari Orok Gus gitu. Orok itu kan ya terserah lah mau kita ambil yang mana. Dalam kandungan atau bayi ya. Karena begini, Al-Quran kan mengatakan begini. Tapi ini nggak aku bahas ya, karena ini kalau dibahas perlu playlist tersendiri ya. Aku hanya kasih kisi-kisinya aja ya. Setiap anak Adam itu ya, ini Al-Qur'an yang bilang, dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Maka Gusti Allah Agung itu sudah berulang kali aku bilang. Ya. Kasih kita penglihatan, pendengaran dan pikiran. Ya, karena qalb itu ada 2 pendapat antar pakar bahasa, ada yang bilang hati, ada yang bilang otak. Ya. Ya kalau nggak mau berdebat ya qalb gitu aja. Nanti silakan, ada yang mau mengartikan hati, ada yang mengartikan otak. Ya. Perangkat-perangkat ini digunakan oleh kita sebagai anugerah terindah dari Gusti Allah Agung. Makanya Gusti Allah Agung kan tanya, lu ngapain sih lu kok nggak mikir dong, afala takilun, kan gitu, kan sudah gue kasih alatnya gitu ya. Alat itu merupakan instrumen untuk kita belajar, ya belajar. Jadi ketika lahir kita nggak tahu apa-apa. Yang gue heran, lu itu sejak Orok sudah bertauhid, kapan belajar?
Semoga aku nggak mau membahas lebih panjang, nanti dia melenceng jauh. Itu perlu pembahasan khusus ya. Paling tidak itu akan men-trigger kamu untuk berpikir, bener nggak sih dari orok itu sudah bertauhid? Karena Al-Quran bilang kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nanti menjadi tahu setelah kita studi. Studi itu menggunakan instrumen. Instrumennya sudah dikasih, ya, penglihatan, pendengaran, dan kolab. Nah, nanti dari itu kita ada gurunya, Nabi, ada kitabnya, panduannya, Al-Quran, ya. Kalau kita nabinya kan Nabi Muhammad. Baru nanti ada dua jalan, ya. Pilih mau yang mana, ya. Yang mau takwa, takwalah. Yang mau kafir, kafirlah, ya. Jadi apa namanya, pilihan tapi beresiko gitu ya. Jadi kalau bilang dari orok sudah bertauhid, ini keren banget. Ya, itu sekedar untuk bahan trigger aja ya, nggak kita kaji secara khusus, itu perlu waktu tersendiri. Tuh, ini untuk Kang Mas Jo, siapa? Bukan. Dari Kang Mas Dede Sunan ya. Oke, selanjutnya kembali Kang Mas Jono Lono. Makasih Gus kajiannya. Jadi nggak bingung lagi kalau ditanya saudara yang nggak seiman mengenai konsep kesaksian. Disingkat-singkat sih, gue nggak ngerti tulisan lu, jangan disingkat-singkat. Males gue bacanya, ya. Jangan disingkat-singkat. Gue bukan anak gaul yang kemarin sore yang pinter singkat-singkat, itu kan yang anak-anak sekarang. Jangan disingkat-singkat. Alif hadir terus satu paket Allah dan Rasulnya mantap Al-Furqan pembeda 30, oke. Matur nuwun untuk semuanya, salam Isra untuk semuanya powernya, oke. Sehat bahagia selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Alif ya, terima kasih yang ada di Depok. Kemudian ada Pak Abdul Muluk ya, assalamualaikum. Dari Sedang izin nyimak Gus, semoga diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah untuk keluarga di sana. Dan salam Isra untuk saudaraku semuanya, terima kasih. Soleha kita Rahani Junaidi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra Guru buat semua beserta keluarga Tuan Guru, sehat selalu ya. Oke, terima kasih untuk saudara kita dan terima kasih atas merah hatinya ya. Kemudian Lasiono, Kang Mas Lasiono ini ada di mana? Jika tidak sahadah, sebaik apapun hasilnya nar. Kita Islam punya Rasul Muhammad. Jadi perbuatan kebaikan hasil dari contoh Rasul. MHD juga nggak tahu ya apa. Medan hadir. Oke, terima kasih. Yang jelas gue bingung baca komen lu. Jangan disingkat-singkat. Ya, Jono Lono, menurutku sedang di era Dulumat Gus, bukan Nur ya. Secara nasionalnya ibarat Muhammad seperti pejuang kemerdekaan RI yang telah gugur dan tanggung jawab kita meneruskan. Iya, kita meneruskan perjuangan itu ya. Kemudian Makassar, Rasmi Nasmat, Bismillah santri Gus Peti, Makassar hadir salam Isra. Oke, salam Isra untuk yang di Makassar juga ya. Terus ada Mas Beni Feni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus Pekalongan hadir. Badhe nderek ngaji Gus. Monggo sekecakaken. Monggo silahkan. Terima kasih atas 3 merah hati ini. Ini sesepuh kita Bapak Abah Komarudin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung hadir, semoga rezeki barakah kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semua. Saya ingatkan bahwa tanggung menanggung amal usaha di antara kita tidak boleh ya. Gimana dia maksudnya? Tidak boleh, Quran surat 17:15 ya. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain ya. Kemudian Quran surat 2:141, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang mereka usahakan dan bagimu apa yang telah
kamu usahakan dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dulu mereka kerjakan. Salam Isra, mantap. Terima kasih untuk Abah ya yang ada di Bandung. Kumaha Abah pawartosna. Ulin kamana. Terima kasih Abah ya sudah diingatkan. Nggak ada namanya oper-operan pahala, oper-operan dosa. Semua tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Apa yang mereka usahakan itu untuk mereka, apa yang kita usahakan untuk mereka. Atur nuhun apa? Atur nuhun. Kita lanjutkan. Rio Anwar Kusuma, Jakarta Selatan hadir Gus. Mantap, monggo silahkan. Ditaku-taku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus. Beti nyimak di Jum'ah berkah. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehat selalu Gus. Matur nuwun, matur thank you atas 3 merah hatinya ya. Itu dari ditaku. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Mantap sambil seruput sarapan kupat tahu Singaparna. Aduh. Mantap kali. Terima kasih atur nuhun Bandung Utara bagian barat. Nah, ini jagoan kita Kang Irfan Al Akbar jeru. Jeru itu dalam ya. Tapi itu biasanya istilah itu kalau sudah masuk dalam rangkaian sastra bukan dalam seperti dalam laut, dalam sungai, dalam sumur berapa meter, nggak begitu ya. Dalam itu masuk ke dalam substansi. Terima kasih atas penjelasannya dari Kang Irfan Al-Akbar. Di Kopi Gus bahwa mengimani Allah harus satu paket dengan Rasulnya, tidak bisa dipisahkan. Menyimak setelah Jumatan masih dari Kerinci Jambi. Mantap. Sekarang orang asing nyimak Gus, monggo silakan. Kang Wahyudi Junedi, Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. Nyimak kajiannya nyoba ipok. Kopinya mantep ini. Salam Isra juga untukmu. Kemudian ada Kang Mas Juanto Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang punya Cirebon. Cirebon hadir Gus, izin ikut ngaji Gus. Oke, monggo silahkan. Islam sudah pasti tauhid, tapi tauhid belum tentu Islam. Rasul sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Apa iki? Ilmu sudah pasti berilmu, tapi berilmu belum tentu menguasai. Apa ini ayah? Aduh, nggak ngerti aku singkat. Jangan disingkat-singkat ya. Oke, salam Isra untuk Kang Juanto Anto ya. Waalaikumsalam yang ada di Cirebon dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Aku komentari sedikit masalah Nabi dan Rasul itu memang menjadi perdebatan tinggi ya. Jadi ada yang begini. Mereka membagi begini. Nabi itu bukan Rasul dan Rasul itu bukan Nabi. Sorry. Nabi itu belum tentu Rasul, Rasul sudah pasti Nabi. Ini yang umum seperti ini. Ya. Karena mereka membaginya begini. Kalau Nabi itu tidak membawa syariat baru. Ya. Seperti dan itu nanti perdebatannya ya cukup lumayan juga sebetulnya. Seperti siapa ya? Seperti Nabi Harun. Itu yang menerima syariat kan Kanjeng Nabi Musa. Ya. Maka Kanjeng Nabi Musa itu Rasul. Nah ini paling gampang nih. Menjelaskannya pakai Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun. Ya. Ada yang membagi begini. Kalau Kanjeng Nabi Musa itu Rasul. Maka Rasul otomatis Nabi. Ya. Begitu kan? Rasul itu apa? Mendapatkan syariat dan menyampaikan kepada yang lain. Nah, kalau Nabi itu apa? Nabi itu tidak mendapat syariat. Dia melanjutkan apa syariat yang sudah ada. Maka dia Nabi, bukan Rasul ya, dan menyampaikan kepada yang lain gitu. Ada yang seperti itu dan itu mainstream dan seperti yang dipahami oleh Kang Mas Juanto Anto. Tapi kalau aku enggak begitu. Tapi ya nggak apa-apa, beda itu enggak masalah. Yang penting ada jeluntrungnya gitu loh, bukan asal beda.
Kalau aku melihatnya dari etimologinya. Ya. Etimologinya kita lihat, nanti terminologinya itu seperti apa. Karena terminologi itu harus terbangun dari etimologi. Nabi itu naba, anaba, berita. Penyampai berita. Ya. Rasul itu apa? Rasul itu dari risalah. Kan kita sudah bahas ya tentang khalifah itu kan, itu si anu itu pinter itu si Gispati itu ya. Jadi kita ini tentang khalifah dan khilafah seharusnya mengerti, paham, dan itu oke, itu ajaran agama kita. Gitu loh. Kalau ada orang Islam nggak suka khilafah, ya gimana, orang Al-Quran bilang begitu kok. Tidaklah, kan begini surat 30 ayat 2. Akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Allah bilang begitu. Kalau ada khalifah berarti kan harus ada khilafah. Terus orang ngaku Islam tuh membantah khilafah, itu kan otaknya miring. Masalah khilafah itu harus dijelaskan. Nah, itulah perlunya belajar. Tapi jangan nggak tahu kanan kiri tiba-tiba ngomong terus anti khilafah. Lu goblok atau gimana? Orang Al-Quran sudah jelas ada khalifah kok. Kalau ada khalifah mesti ada khilafah. Ini sekarang kan ada nggak tahu anak sekolah di mana itu ngomong peletar-peletor sembarangan aja. Dan gitu banyak aja yang ngikuti. Seolah-olah dia paling Indonesia lah. Negeri ini dibangun atas jasa besarnya ulama-ulama. Yang aku sudah ceritakan bagaimana cikal bakal Serikat Dagang Islam itu. Jangan dipisahkan negeri ini dengan pengkaburan sejarah. Gitu loh. Karena ada itu nggak tahu anak kemarin sore tiba-tiba bisa ngetop gitu, dan sekarang kan viral. Ngomong sana ngomong gitu, yang ngikuti ya banyak loh. Heran gue. Ada juga sepertinya menteri siapa itu, udah paham nggak dia khilafah itu apa? Jangan gitu, nanti Allah marah sama kamu. Karena Allah sudah bilang di Quran surat 2:30, aku yang menjadikan khalifah di bumi. Maka kalau ada khalifah, khilafahnya mesti ada. Gitu loh. Nanti itu hubungannya dengan risalah. Nah, dari risalah itulah menjadi rasul, dari naba itu menjadi nabi. Maka bagi aku, rasul itu ya nabi, nabi itu ya rasul. Nanti di antara nabi dan rasul itu ada yang melanjutkan syariah yang dahulu, ada yang mendapat syariah baru, monggo-monggo saja. Tapi bagiku sama. Karena etimologinya begitu, tinjauan bahasanya. Cuman kalau ada yang mau mengikuti mainstream ya terserah aja. Ya. Cuman aku ingatkan lagi, agak aneh aja kalau ada yang berargumentasi, Nabi itu dapat syariah untuk dirinya sendiri lah. Untuk apa untuk dirinya sendiri? Ya. Oke, itu penjelasan dari aku. Sudah 28 menit, belum selesai. Ya. Itu ya, publik seperti Kang Juanto kalau memahaminya. Nabi belum tentu rasul. Kalau bagi gue, ya Nabi itu ya rasul itu ya Nabi. Penjelasannya seperti tadi ya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan Kang Aljus Bandung hadir yang keempat. Tumben biasanya yang pertama. Semakin terdepan apa semakin terbelakang Aljus. Biasanya number one. Oke, terima kasih Kang Aljus yang ada di Bandung ya. Kita lanjutkan Kang Agus Hermana ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung hadir izin ngaji, semoga kesehatan yang prima, rezeki yang barokah tercurahkan kepada kita semua. Apakah Kristen Tauhid disebut Islam? Tidak bisa. Karena parsial, tidak holistik. Bagaimana mungkin bisa disebut Islam jika hanya menerima Allah sedang nabinya diingkari? Padahal kangkeng Nabi Muhammad itu yang diutus. Kangkeng ini apa ya? Nggak tahu aku. Apa salah ketik ini ya? Allah untuk disampaikan risalahnya kepada manusia, maka Kristen Tauhid bukan Islam.
Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Agus Hermana. Waalaikumsalam. Kang Agus ini ada di mana ya? Oh, Bandung ya. Bandung. Sorry Kang, gue ini gaptek juga nggak canggih. Kalau baca singkatan-singkatan itu kadang-kadang yang ngerti, kadang-kadang enggak. Terima kasih ya, Tunun Bandung. Kita lanjutkan soleha kita Gispati yang ada di Palu. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Nak Gerah itu keliru nulis judul kajiannya yang di awal. Kata sebenarnya apakah tapi ditulis adakah. Coba aku cek dulu. Aku juga nggak perhatian. Belum sempat lihat. Oh, iya. Oke, terima kasih untuk soleha kita Gispati ya. Terima kasih, nanti biar diedit sama. Nggak tahu dia tiba-tiba seneng catur, gue nggak tahu kapan senengnya. Dulu gue suruh kursus musik nggak mau. Sekarang seneng catur. Ini mau lomba catur dia. Greito? Oh, nanti diedit lah ya, itu judulnya keliru itu. Terima kasih untuk soleha kita yang ada di mana ini? Di Palu ya. Salah tulis, mohon dipersorry salah tulis. Terima kasih atas revisinya, terima kasih. Kristen tauhid bukan Islam, karena Islam era kenabian Nabi Muhammad. Dan Al-Quran mengatakan kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak boleh Allah diterima, Rasulnya ditolak. Salam Isra untuk semuanya. Mantap. Gispati telah memberikan pernyataan yang mantap. Seperti Kang Mas apa ini? Bandung Agus Suherman tadi ya. Dan yang lain-lainnya. Oke, jadi begini, secara pemikiran kalian substansinya sudah ngerti. Tinggal nanti kita lihat pijakan dalilnya di mana gitu ya. Oke, sekarang Tengku Sulaiman, Kang Mas Tengku Sulaiman ini dari Aceh kah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Beti, saya ingin ketemu dengan Mas. Oh, ingin ketemu. Mau ngajak apa? Ngajak ke warung Padang. Atau mau dikasih kopi Aceh? Dari mana kopi Aceh itu ya? Kopi Aceh itu aku dikirimi kopi Aceh kemarin. Lupa aku daerahnya ya. Gayo ke daerah Gayo kopi Aceh. Karena Tengku ini biasanya dari sana ya. Kalau belum diaspora loh ya. Tahu diaspora kan? Orang Aceh tapi sudah keluar dari Aceh. Itu namanya diaspora. Kita mengcopy paste orang Israel yang sudah keluar dari Israel itu namanya diaspora. Ya. Saya ingin ketemu dengan Mas. Boleh. Bagaimana tenisnya atau di mana alamat Mas? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalam. Waalaikumsalam. Untuk Tengku Sulaiman, ya. Seingatku pertanyaan Anda sudah 2 kali dan sudah 2 kali dijawab. Dan ini sudah dijawab sama Graito. Lihat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kajian ini. Untuk komunikasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera pada opening video. Aku nggak tahu Kang Mas Tengku Sulaiman ini apa serius mau ketemu atau iseng atau main-main. Sekarang kan dunia virtual kan gitu, kita tidak tahu apa sebenarnya siapa dia, bagaimana dia. Kita sebatas ya di virtual saja. Makanya kan aku sudah ingatkan kalian, hati-hati terhadap kesalehan virtual. Nanti lu tertipu, di virtual dia saleh, ternyata di aktual dia bajingan. Kalau sudah ngaji sama Gus Beti harus otaknya cerdas, jangan gampang tertipu. Maka hati-hatilah terhadap orang yang berpura-pura. Karena kita sulit membacanya, ada behind screen. Kalau orang yang belak-belakan itu kan merah ya merah, hitam ya hitam, putih ya putih, itu lebih gampang dibacanya. Ya. Aku ingatkan lagi, hati-hati terhadap kesalehan virtual.
Dalam dunia virtual apa saja bisa dibikin kok. Sama seperti ini. Gue ya tidak menyimpulkan, cuma gue tanda tanya. Seingat gue ini 2 kali ditanyakan, kalau salah mohon dikoreksi. Dan ini sudah dijawab sama Graito, cuman kok nggak direspon, ya. Nggak direspon. Kan Graito sudah bilang, ya. Jadi gini Kang Mas Tengku Sulaiman, ini juga untuk yang lain. Aku ini bukan hantu yang sulit untuk dikonfirmasi. Makanya aku ngomong, kalian itu kalau mau download video konfirmasi dulu di sini. Aku bukan hantu yang nggak bisa dikonfirmasi. Kecuali kalau nggak bisa dikonfirmasi, ya kalian silahkan aja ambil video tanpa izin. Karena mau izin kemana juga nggak ada salurannya, ya kan? Tapi kan aku sudah jelaskan bahwa aku bukan hantu yang tidak bisa dikonfirmasi. Di setiap video itu, makanya kalau nonton tuh dari awal menit pertama sampai menit terakhir itu ditonton semua. Nanti ada slide warna kuning. Ini untuk semuanya ya, bukan hanya untuk Tengku Sulaiman ya. Itu ada slide sengaja dibikin warna kuning supaya bisa dipahami, bisa diidentifikasi dengan mudah. Itu di sana semua ada informasinya. WA-nya juga ada di sana, nanti hubungi lewat WA. Gitu ya untuk Kang Mas Tengku Sulaiman ya. Oke. Kalau yang lama, video lama memang nomor WA-nya kan itu ada masalah. Kan kita sekarang sudah ganti nomor yang baru ya. Tetapi kalau sekali lagi, kalau kalian ngikuti secara runut itu sebetulnya ngerti, oh ini WA lama lagi bermasalah pakai WA yang baru gitu ya. Di slide yang warna kuning itu kan bisa apa istilah, di screenshot ya, lihat di sana. Jadi itu yang aku sampaikan untuk Kang Mas Tengku Sulaiman ya. Gue juga nggak tahu mau ketemu apa ya, mungkin mau diajak ke warung Padang mungkin. Nanti kita peragakan bagaimana mengkonsumsi sianida dengan aman. Kan sekarang lagi booming ya, kopi sianida, menggeser berita korupsi ya. Ya, dan semoga keadilan tegaklah di negeri ini. Ya, ngeri loh, dosanya ngeri loh. Memenjarakan orang yang tidak bersalah itu dosanya besar. Untuk apa kita memenjarakan kalau memang dia tidak bersalah? Ya, ngeri. Oke, kemudian ini yang request Davin Martin, menit ke-28 ayat yang menit yang ke-28 detik yang ke-10. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik, artinya Kristen Unitarian itu tauhid. Mereka masuk jannah dong Pak. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Salah ini ngetiknya, tapi nggak apa-apa karena dia Kristen ya. Bukan iladina, tapi inadina indalohi Islam ya. Siapa yang bilang ya Kristen tauhid masuk jannah? Martin sendiri loh ya yang bilang. Kan kajian kita belum selesai Martin. Masih seri 8 belum selesai. Jadi kalau kamu bilang bahwa dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik, artinya Kristen Unitarian itu tauhid, mereka masuk jannah dong Pak. Kalimatmu sulit aku pahami, itu ada tanda seru, ada tanda tanya. Kalau tanda seru, berarti itu pernyataanmu yang kesimpulan yang kamu ambil. Bukan dari aku loh ya. Kalau tanda tanya, kajian kita belum selesai. Ikuti dulu, nanti kamu. Jadi aku gini Martin, ini untuk semuanya juga. Aku ingin yang ngaji ke sini itu tak kasih alat. Ya, kamu tak kasih pancing, bukan tak kasih ikan. Kalau kamu tak kasih ikan, kamu goreng ikannya habis, selesai. Tapi kalau kamu tak kasih pancing, nanti kamu mancing dapat ikan, ikannya habis, kamu bisa mancing lagi tanpa aku, gitu ya. Nah, makanya Dapin Martin, sabar ya. Lihat ini, bagaimana aku tetap memperhatikan kamu. Sudah seri 8 belum selesai. Ikuti dulu.
nanti baru kamu tarik summary-nya bagaimana. Ya. Jadi apa yang kamu komentarkan itu nanti bisa kamu jawab sendiri setelah kamu ikuti sampai selesai. Oke. Tuh ya. Sekarang kita ke kajian kita ya. Lose time. Nggak bisa selesai di 25 menit. Nggak bisa selesai di 35 menit. Nggak bisa di 30-an menit. Sekarang sudah 40 menit. Gimana ini? Ya semoga kalian bisa membagi waktu lah ya. Mungkin ditahan-tahan dikit. Kalau ada yang mobilnya sudah dipanasin, sudah mau berangkat ini. Ngajinya kok panjang banget mungkin gitu ya. Ya mohon dipersori. Aku kasih gini aja dulu ya. Ya, besok kita lanjutkan. Kemarin ya sudah aku jelaskan ya bagaimana perintah, dan itu banyak ayatnya, silahkan dicari ya. Yang ini ya. Alif lam lam. Keliru lagi. Ya. Ini kalau nggak salah ada beberapa ayat yang menjelaskan ini. Nanti aku sampaikan anunya aja ya. Nanti kamu cari sendiri. Alif lam lam ha ya plus nabi plus pemimpin gitu ya. Ulil amri itu pemimpin. Ya bisa presiden, bisa raja, bisa perdana menteri, ya pemimpin lah ya. Enaknya pemimpin aja ya, nanti tergantung bentuknya itu apa ya. Ada yang kalau kerajaannya raja, kalau demokrasi ya presiden gitu ya. Pemimpin aja, aku pakai pemimpin. Dan ini sudah kita bahas ini ya beberapa tahun lalu. Ya. Lahan kita itu di sini aja dulu. Yang ini kita abaikan dulu. Ya. Ini kita abaikan dulu. Tapi jangan lupa, ini satu paket loh. Ini satu paket. Ya. Jangan lupa. Satu paket ini. Taat, ya. Ketundukan, ketaatan itu kepada alif lam lam ha, kepada nabi, kepada pemimpin. Ini satu paket. Cuman kan kita tidak semua kita bahas ya dalam satu ayat itu. Mana yang menjadi stressing point kita adalah di sini Allah dan Nabi. Maka ini kita tidak bahas dulu ya. Cuman selalu harus diingat ini satu paket dan videonya sudah ada ya. Silahkan dicari nanti. Oke, ini aku hapus dulu. Ya, pertanyaan gue ya, yang perlu lu jawab semuanya. Sebelum Islam masuk itu orang Arab sudah mengenal nama ini belum? Ya. Sebelum Islam masuk, maksud gue itu sebelum Islam masuk ke dalam peradaban kehidupan kita sebagai din ya. Orang Arab itu sudah mengenal nama agung ini belum? Maka jawabnya sudah kenal nama ini. Dari mana? Dari jalur Bapak Ibrahim. Ya, ke Kanjeng Nabi. Ini Bapak Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail. Nanti ini pembahasannya segaris dengan pembahasan tentang Ka'bah. Gimana gambar Ka'bah itu? Inilah kira-kira ya.
Di sini ada batu Hajar Aswad. Ya gue sih tahu gambarnya doang karena belum pernah ke sana. Belum pernah umroh, belum pernah haji ya. Nanti tak bikin duit dulu supaya bisa berangkat umroh. Tapi mesin cetak duitnya belum datang. Ya. Kemarin kan gue geli ada kafir percaya kalau batu hitam ini bisa menghapus dosa. Ada batu kok bisa menghapus dosa itu loh. Dia nggak tahu kerangka berpikir hadis itu bagaimana. Hadis itu ada yang soheh, ada yang doib, ya. Ada yang diterima oleh satu kelompok tapi ditolak kelompok lain gitu loh. Dia berpegang teguh pada ini. Gue kan bilang kemarin, lu Kristen percaya ada batu menghapus dosa. Hebat kali lu, orang gue yang Islam aja kagak percaya kok batu kok bisa menghapus dosa. Heran gue Kristen gitu. Ya. Nah, kalau kita bahas ini nanti juga dia akan terkait dengan ini. Bait Allah, rumah yang mula-mula dibangun itu adalah Ka'bah. Tapi ini kita abaikan dulu. Ya, seperti tadi pemimpinnya kita abaikan dulu. Pembahasan ini juga panjang. Seperti di video diskusi terakhir dengan almarhum Gus Panani, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Kan kita diskusi sampai panjang itu. Nabi Muhammad itu orang Arab bukan? Kan diskusinya panjang itu ya. Kan sudah dimuat itu berapa tahun lalu kan. Yang akhirnya kesimpulan kami saat itu, secara antropologis budaya, Kanjeng Nabi itu Arab. Karena dia hidup, lahir, ya, hidup dan wafat dalam lingkaran antropologis budaya Arab. Secara antropologis Arab. Tapi secara genetika apakah bisa dibilang Arab? Karena garis itu ditarik ya dari patriark, ya, dari bapak. Kalau ditarik terus ya, tapi gue nggak hafal. Nanti lihat buku sejarah. Garisnya kan ke Kanjeng Nabi Ismail, terus ke Bapak Abraham atau Ibrahim. Ini bukan Arab. Ini kalau ditarik garisnya nanti ke Irak utara sana. Teman Kristen kita bilang Babel, kalau kita Babilonia, Irak utara yang orangnya kalau laki ganteng-ganteng, kalau cewek cantik-cantik itu Babel. Babel sana. Nah, sedang ini nanti itu juga ada bagian, ada Ariba, ada Musta'riba. Panjang ceritanya. Tuh, coba ambilin buku yang tebal, Philip Kahiti, yaitu yang tebal Ah, itu leh, ya betul. Sebentar lagi ya, udah mau berangkat. Mau lomba catur dia. Nah ini ya. Jadi otakmu itu isi ini, buku, jangan diisi makanan yang nggak bermutu, junk food ya. Isi buku ini otakmu. Kalau makanan yang bermutu, ikan laut dan segala macamnya, supaya otakmu itu pintar. Ini kalau ngaji sini tak kasih tahu kamu otaknya sudah pintar kan, jadi gampang ngerti itu. Ya, ini sejarah bangsa Arab ini bagus ini. Jangan alergi. Philip Kahiti ini memang bukan orang Arab, ya. Tapi dia akan merujuk nanti, jadi banyak menggunakan rujukan dari siapa ya? Setelah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam. Jadi penulis sejarah pertama itu yang terkenal lah ya, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam. Sebetulnya aku juga sudah jelaskan dulu kan, sebelum Ibnu Ishaq itu sudah ada yang nulis. Tapi secara akademis kalau belajar sejarah Arab, orang langsung ke Ibnu Ishaq. Padahal sebelum Ibnu Ishaq sudah ada yang nulis ya. Tapi yang populer Ibnu Ishaq, terus dilanjutkan ke Ibnu Hisam. Ibnu Hisam itu nggak pernah ketemu Ibnu Ishaq. Lain generasi mereka. Nah ini, Philip Kahiti ini menggunakan Ibnu Hisam, catatan-catatannya sebagai referensi nyusun buku. Gitu loh ya. Ini gue jelaskan, jangan lu terus siapa ini Philip Kahiti, terus lu alergi nggak mau baca, jangan baca aja. Nanti kan otak lu yang menentukan lu terima atau lu tolak.
Ini tentang bangsa Arab ya, sejarahnya. Oke, sekarang kita ke sini. Ya. Dalil lewat jalur Kanjeng Nabi Ismail inilah, Bapak Abraham inilah, orang Arab itu akhirnya sudah kenal ini. Walaupun belum ada Nabi. Nabi kan masih jauh. Ya, 500, itu kan tahun 571 Masehi baru lahir. Yang lahir itu Muhammad bin Abdullah. Nanti 40 tahun kemudian, pada usia yang ke-40 tahun menjadi Muhammad Rasulullah. Ya, dari sini. Disinilah nanti yang belum selesai kajian malam kita dari YHWH ke Bapak ke Alif Lam Lam Ha. Karena di sini yang diperkenalkan oleh Bapak Abraham tidak sama yang diperkenalkan oleh Bapak Abraham di Palestina. Di sini menggunakan Alif Lam Lam Ha yang diperkenalkan oleh Bapak Abraham, di Palestina menggunakan YHWH. Ini nanti kita kaji ya. Belum selesai tuh, masih seri pertama berapa. Gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya orang-orang Arab itu sudah kenal nama ini. Gitu loh. Sudah kenal. Contohnya lagi, bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya Abdinya Allah. Maka kalau menjadi satu dia Abdullah. Nih. Jadi sudah kenal. Lah bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad aja namanya Abdullah kok, Abdinya Allah. Berarti kan sudah kenal Allah. Lah Nabi Muhammad ya belum lahir. Tahu? Jadi orang Arab itu sudah kenal nama ini sebelum Islam itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah kenal nama ini. Oke. Terus dalam perjalanan berikutnya ya, orang-orang Arab itu ya, kalau didakwai oleh Kanjeng Nabi, mereka itu mau melakukan ini loh. Ini mereka mau, tapi ini mereka tolak. Ngerti? Ininya mau mereka, ininya nggak mau. Boleh nggak itu? Kalau Allahnya mau, nabinya nggak mau. Sama Kristen Tauhid, kita ketemu di Alif Lam Lam Ha, di Nabi nggak ketemu. Karena mereka masih pada Nabi yang terdahulu, yaitu Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Padahal kan sudah abrogasi, yaitu ke Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, mereka maunya di ini nggak mau. Itu bisa kita lihat pada Quran surat 4 ya, yang mau kita baca ini. Quran surat 4 150. 4 ya, 4. 4 150 151 152 ya. Mudah-mudahan nggak salah. Coba gue koreksi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry untuk semua santri ya, nggak bisa terpenuhi 30 menitnya. Ini sudah 54 menit. Ya, oke. Sebentar, apakah aku tidak salah kutip? Semoga tidak. Oke, kita mulai 150. Oke, benar. Ya, di 150. Ya. Graito, ambil Al-Qurannya Bapak. Aku kurang
kurang anu kalau pakai Androidnya. Ini supaya cepet aja. Ya, betul, ini sudah betul. Buka Al-Qur'anmu. 150, 151, 152. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. An-Nisa surat 4, 150, 151, 152. Perikopnya akibat kekafiran dan buah keimanan itu ya. Ini perikopnya. Begini 150. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud mengambil jalan di antara yang demikian. Maksudnya jalan tengah. Gue sudah ingetin ya, wasaton itu bukan umat wasaton, bukan umat pertengahan loh ya. Jangan goblok lagi kamu. Tanya sama pakar-pakar Al-Quran yang kamu kenal. Gimana kok bisa jadi keliru itu diterjemahkan, ditafsirkan. Orang umat yang menentukan kok umat pertengahan. Ya, nggak boleh. Ini terus kan nggak boleh ini. Ya, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan, maksudnya jalan tengah. Jalan di antara demikian itu, iman atau kafir gitu ya. Oke. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kafir yang sebenar-benarnya ya. Kafir yang sebenarnya. Kafir ya, Arabiunnya begini. Kafirunal haqqo. Haqqo itu sak temeni sebenarnya. Bisa dikatakan fundamental. Jadi kalau kamu dibilang Islam fundamental, kamu harus bangga. Ya, Islam haqqo. Islam yang fundamental, Islam benar-benar, ya, benar-benar, yang sebenarnya Islam. Jadi jangan takut, jangan mau kalah dengan framing-framing bajingan itu Islam fundamentalis. Iya, saya bangga, saya Islam fundamentalis. Itu Islam hakon itu, Islam fundamentalis. Islam yang benar-benar Islam. Nah, nanti kamu tinggal balik. Kamu kafir hakon. Kamu juga kafir fundamentalis, gitu kan? Ya, setidaknya saat ini kamu mengerti ada wacana baru. Jangan malu kalau disebut Islam fundamentalis, karena kata-kata itu justru dibikin oleh mereka yang fobia terhadap Islam untuk mendiskreditkan kita. Maka kita jawab, yes, I am Muslim fundamentalis. Bahasa Arabinya Islam hakon. And you dan kamu adalah kafir hakon. Gue Islam hakon, lu kafir hakon. Hakon itu sungguh-sungguh, sak temen nih, fundamen. Jadi kalau kita Islam fundamentalis, mereka kafir fundamentalis. Ya, paham ya? Oke. Di antara yang demikian itu, maksudnya dia mau jalan tengah, ya. Ini mau, ini nggak mau, jalan tengah aja gitu ya maksudnya. Mereka itu orang-orang yang kafir sebenar-benarnya, kafir hakon. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Satu ayat lagi ya, nggak apa-apa ya. Masih ada 2 menit, 58 menit. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara ini, ya, mereka kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ya, Al-Qur'an sudah mengingatkan, nggak bisa lu ambil jalan tengah. Nggak bisa. Mau jalan tengah ini diambil. Nggak bisa. Nggak bisa. Lu harus ambil keduanya. Ini diambil. Ini diambil. Kalau lu ini, gue jalan tengah aja lah.
ini gue ambil, ini gue tolak. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Sudah dijelaskan di ayat ini. Dia harus holistik. Ya, makanya gue kan sudah bilang, lihat, tidak setiap nabi itu Islam, tapi setiap nabi itu Muslim. Ya, di sini kan Allahnya kan tetap ini. Lihat ini ya. Di sini nabinya siapa? Kita mulai dari Kanjeng Nabi Musa, ya. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, ya. Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Sebentar tuh ya. Ya, Muhammad. Ini ya. Nah, mau nabinya siapa saja kan ini utusan dari personal yang sama, yang bernama itu Alif Lam Lam Ha. Gitu loh. Ya. Ini juga dari Alif Lam Lam Ha. Ini juga dari Alif Lam Lam Ha. Jadi satu paket. Gitu loh. Ini paket ini asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Musa Rasulullah, ini yang dinamain Yahudi. Ya. Satu paket lagi. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Isa Rasulullah. Satu paket. Ya. Ini yang kita tahu bukan Kristen, nggak ada. Kristen tuh kemudian. Ini Nasrani. Nggak ada. Kanjeng Nabi Isa itu nggak ngajar nggak bawa agama Kristen orang ono. Itu kan di Antioquia nanti. Ya. Nanti dilanjutkan sebagai adik bungsunya, ya. Paketnya Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah yang disebut Islam. Habis. Bentar. Nah, ini si David Martin otaknya mulai terbuka kan? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Ini semua sudah terabrogasi. Ini masa lalu. Masa kini ya ini. Jadi orang harus melakukan abrogasi begini. Dari sini kamu sudah lihat. Apakah Kristen tauhid itu juga Islam? Dia bertauhid memang. Dia Allahnya mau. Nabinya juga mau. Cuma nabi yang telah usai. Ya. Terus karena sudah usai, perjuangannya dilanjutkan kepada saudaranya lagi, Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Ya, begitu juga ini Kanjeng Nabi Musa kan telah usai. Dilanjutkan Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa usai, dilanjutkan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau yang namanya tauhidnya itu bersahadat terhadap Allah dan Kanjeng Nabi Isa, yaitu Nasrani. Kalau Allah tentunya kalau di sana dulu ya YHWH ya. Kanjeng Nabi Musa yaitu Yahudi. Kalau Alif Lam Lam Ha dan Kanjeng Nabi Muhammad itu baru Islam. Itu loh. Ya. Nah, dari sini kamu mulai terkuak kan, mulai terjawab. Karena aku sudah jelaskan di awal ya, bahwa ketemunya dengan Kristen tauhid itu hanya di satu dari 5 pondasi yang membangun Islam. Jadi bisa disebut Islam itu apabila 5 kriteria itu terpenuhi. Dimulai syahadat sampai haji itu harus terpenuhi semua. Nah, sedangkan Kristen tauhid terpenuhinya itu cuma di satu, di syahadatnya. Itu pun syahadatnya juga yang terpenuhi separuh, dibagi 2 lagi. Cuma di ininya, di nabinya nggak ketemu, dia tetap di sini, nggak mau ke sini. Tuh ya, oke. Itu dulu, insya Allah kita lanjutkan besok karena masih banyak ayat-ayat lain ya. Jadi dulu orang-orang Arab itu maunya ini doang, ini tidak mau, ya. Dan diperingatkan dalam Al-Quran, tidak bisa parsial. Lu mau ini, lu menolak ini, mau jalan tengah nggak boleh. Ini harus satu paket. Allahnya kamu terima dan nabinya kamu terima. Tinggal lu hidup di masa mana.
Kalau hidup di masa Musa, maka nabinya Kanjeng Nabi Musa. Kalau hidup di zaman Isa, maka nabinya Kanjeng Nabi Isa. Kalau hidup di zaman Nabi Muhammad, maka ya ini. Itulah yang disebut Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Dan bisa untuk memberikan suatu gambaran. Ini belum selesai ya. Karena ada ayat-ayat lagi pendukung bahwa tidak boleh parsial. Harus holistik. Allahnya ya diterima, nabinya ya diterima. Kamu terima ininya saja, tidak boleh. Kamu terima ininya saja juga tidak boleh nanti. Ininya kamu terima, ini kamu tolak juga tidak boleh. Ya. Ya. Jadi harus satu paket. Ini paket. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih ya, matur nuwun, salam Isra, Islam rasional ya. Sorry, panjang. Maunya sih 30 menitan, ternyata nggak bisa ya. Selamat menikmati akhir pekan ya. Jangan lupa waktunya azan ya, mampir dulu, sholat dulu, nanti waktunya makan, ajak makan bersama dan di atas meja yang sama, orang-orang yang bersamamu pergi menikmati akhir pekan. Oke, alhamdulillah hirabbil alamin.